kadang memang kalau kita berhasil itu kayak kita beli baju bekas ya, itu kayak baru gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah itu yang dipakai hari raya. Saya itu di rumah itu kalau mau dibilang itu 99% itu di lemari itu baju bekas semua itu. Ini yang dipakai sekarang itu baju bekas semua itu. Celana, terus baju, ya jam tangan enggak lah. Itu ya sepatu enggak, karena di Madura itu sulit belum cari. Bukan belum ada, sulit lah. Ada tapi sulit. Enggak bagus. Enggak bagus. Itu di rumah itu jaket-jaket yang di sini itu baju bekas semua itu. Hanya sarungnya Tretan Muslim yang di timur itu yang beli baru itu. Sobat gurun. Nah, itu. Jadi kemarin ketika dengar kabar bahwa baju bekas dilarang itu apa ya, gimana rasanya ya? Karena sejak 1 tahun 2 tahunan ini pas Lebaran itu saya nggak pernah beli baju baru sebenarnya. Iya. Saya sekarang sebenarnya jadi malas beli baju baru kalau melihat kualitas di pasar baju bekas itu. Iya, kan harganya kan 50 50 ribu gitu kan. Karena secara kualitas memang bagus, coy. Iya. Gimana kalau saya bandingkan, seandainya baju itu dijual di toko dengan posisi baru ya, barangkali harganya mungkin 300-an lebih loh. Jauh. Itu ya. Baju padahal bisa 500. Ketika dengar baju bekas itu dilarang itu ya. Enggak, itu hak pemerintah ya untuk melarang, itu kan hak pemerintah. Enggak, maksudnya minimal peraturan itu berlaku setelah ini gitu, baru barang-barang sudah masuk gitu nggak apa-apa gitu maksudnya ya. Saya padahal sudah niat kan untuk bulan Ramadan ini mau jualan baju bekas dan sudah mengagendakan untuk kulakan ke Surabaya. Sebentar dapat informasi di Berangus. Saya pikir memang info itu hanya sekedar apa ya, sekedar lewat lah. Tapi ternyata beberapa hari kemudian ada tindakan yang lebih pembakaran berikut. Kemudian ada sweeping juga. Kemudian berapa truk itu? Setelah sebelumnya menyasar importir, juga menyasar ke pedagang. Wah, ini kayaknya serius ini. Jadi saya khawatir saya ditangkap di tengah jalan gara-gara baju bekas ini. Ya gimana ceritanya kalau saya ditangkap ini? Kalau Anda pakai baju bekas itu? Pemakai enggak, pengedar. Pengedar. Berarti kalau saya jual lagi berarti ini baru saja ditangkap. Influencer. Kalau saya pribadi sebenarnya kenapa mengkonsumsi baju bekas itu? Pertama karena memang saya ikut teman waktu itu. Ikut teman memang. Maksudnya bukan karena saya tahu sendiri. Ayo ada istilahnya apa istilahnya? Kalau dulu di rumah itu kenalnya kan babibu ya. Matur itu babibu itu. Tapi saya tidak tahu bahwa babibu itu wujudnya lebih bagus dari apa yang saya bayangkan. Babibu itu kan kalau saya tahu dibawa ke pulau, kan saya orang pulau itu. Dibawa ke pulau itu babibu itu punya kecen itu. Pote, berdecetah, pote, colong apa. Nah, setelah kemudian datang ada pasarnya di sini ternyata bagus gitu. Sampai masih ada bandrolnya itu kan. Ada yang ada bandrolnya ada gitu. Maksudnya saya bicaranya ya akhirnya kemudian 3 tahun Lebaran saya tidak pernah beli baju baru itu. Secara kualitas memang bagus. Saya masih ingat Jun itu beli jaket itu kayaknya nggak dicuci berapa bulan itu dipakai. Dipakai terus itu gimana sekarang jaketnya itu? Enggak, masih ada. Enggak, bukan enggak dicuci. Masih ada. Itu bisa dibilang itu pertama kali saya beli. Tapi nggak beli lagi setelah ini? Enggak beli lagi. Karena ya itu tadi, saya kan lebih cenderung ke yang baru, walaupun secara kualitas itu tidak sebanding, karena itu memang bukan barang branded ya, bukan pakaian branded. Saya nggak ngerti malah pakaian branded kayak apa. Yang penting kalau itu baru, saya tertarik. Selera bagus, barang baru saya tertarik. Tapi bukan karena kamu mau taat kepada regulasi ya, menghargai apa istilahnya itu, menghargai UMKM Indonesia gitu, produk lokal itu. Saya tidak berpikir sejauh itu. Cuman itu karena pribadi saya, kebetulan saya agak sensitif dengan kata bekasnya saja gitu. Menurut saya pribadi. Jadi lebih baik saya menggunakan pakaian yang baru dan itu bukan bekas walaupun kualitasnya ya terbatas. Sensitif pada kata bekas. Jadi gitu. Masalah ada larangan ya memang
kebetulan saya kan belum terjebur terlalu jauh seperti kamu yang sudah ada niatan dan bahkan sudah 99%. Ini ada niatan bisnis dengan baju itu ya. Ini sudah 3 kali hari raya tidak membeli baju, bukan tidak membeli baju, tapi seandainya itu narkoba sudah tingkatan maniak ini. Artinya saya kan belum terlalu terjebur gitu, belum terlalu. Cuman memang beberapa kali saya coba cari tahu, memang kualitasnya ya memang saya merasa bagus. Eman saja sih kalau dari sisi kualitas kita tidak bisa menggunakan itu dengan budget yang dengan budget yang tidak mahal kayak gitu. Itu, Eman dari sisi kemarin kan di Surabaya itu di Mas Pion ya? Di Mas Pion. Mas Pion ya. Tapi kan baru banyak gitu kan, banyak tapi kalau di pinggir jalan 25.000 sudah cukup. 25.000. Dia apa di Pasar Gembong ya Surabaya? Pasar Gembong. Gembong Surabaya itu. Saya malah ada teman dan sempat ditawari untuk jadi reseller gitu. Baju bekas ya? Baju bekas. Cuman enggak tertarik. Nah, itu jaringannya bisa dipakai ke sini. Bisa. Ini kan tinggal gagal. Saya sudah ada rencana untuk menyampaikan ke kalian sebenarnya. Oh, bukan ke saya gini. Karena ketika saya lihat kondisinya, saya ingat kalian langsung. Yang ngajak saya untuk cari-cari pakaian seperti itu. Sudah ada rencana menawarkan kalau kalian tertarik itu mau jadi reseller itu ada di sana. Enak. Itu enak. Itu bisa saja, yang penting komitmen, tinggal bawa aja barangnya nanti. Beres, siap. Gitu. Siap. Cuman itu kan sebelum ada aturan bla-bla seperti sekarang. Anggaplah aturannya belum kita rasakan. Tapi gimana sekarang nasibnya? Nggak tahu, saya lama enggak. Nah, takutnya yang ditangkap. Yang kena rahasia itu. Tapi memang begini, baju bekas itu selain sisi harga ya, apa ya? Kita kayak itu berpetualang. Cari baju bekas itu kayak kita berpetualang seperti mencari sesuatu gitu. Karena begini, ketika kita masuk ya ke dalam itu kan kita cari itu kan. Ada yang ketika nemu kita puas ketika nemu baju dia bagus ternyata bolong gitu. Kita berhasil teliti gitu kan. Kita puas bolong lempar gitu kan. Artinya kita pulang dari baju bekas itu tidak membawa apa-apa dan sudah menemukan banyak koleksi yang nyata buruk, itu kita puas juga. Nemu yang bagus itu juga buruk, prestasi juga gitu kan. Tapi kalau nemu yang bolong sedikit kecewa. Kalau misal dapat baju yang cocok baik secara model ataupun warna, tapi bolong. Tapi kemudian ada cat-catnya, ada noda-noda yang kemungkinan tidak bisa dihapus gitu. Tapi kemudian jahitannya sobek, bolong segala macam, kecewa lo sebenarnya. Iya, tapi senang juga kan. Artinya tidak beli, tidak ketipu. Nah, itu menariknya beli mahal gitu ya. Betul, itu bukan soal itunya sebenarnya. Enggak itu aja. Itu juga itu harga itu. Enggak bisa harga itu juga harga. Kita beli baju 25 sampai rumah kemudian bolong. Kita tidak begitu menyesal kalau dari sisi harga. Pikiran. Kalau sepatu saya belum pernah nyoba, tapi dulu waktu ada pasaran di Pamekasan itu pernah beli, itu harganya berapa itu? 1 minggu tuh sobek itu. Iya, karena kalau sepatu kayaknya enggak terlalu expert sini, enggak terlalu ahli lah pedagang-dagang di sini. Banyak kan baju karena aku kayaknya di Surabaya. Tapi memang per daerah itu hampir ada. Bangkalan ada, Sampang ada, Pamekasan ada, Sunap juga ada. Saya sempat menjumpai itu di wilayah ke timur Pasar Anom itu ada. Ada online juga. Iya, benar. Iya, online. Ada juga online di IG itu apa namanya, saya diberitahu teman. Ya, kadang memang kalau kita berhasil itu kayak kita beli baju bekas ya, itu kayak baru gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu yang dipakai hari raya. Itu yang dipakai hari raya. Iya. Gitu. Tapi rata-rata memang ketika dicuci jadi kayak baru sebenarnya. Iya, artinya karena kan kita tidak tahu ya bekas yang berasal dari luar itu seperti apa bekas dipakai orang atau dia cuci gudang. Kan banyak juga kan ada yang cuci gudang nggak dipakai tapi di apa istilahnya flash sale istilahnya, dijual cepat gitu ya. Gitu kan flash sale ya, dia dijual cepat gitu kan, akhirnya dikirim ke Indonesia gitu kan. Nah, itu yang saya kan kemudian akhirnya kecanduan juga dengan baju bekas aja bekas itu. Yang lucu dari pembakaran kemarin, siapa Pak Menteri itu? Zulkifli Hasan. Dia itu waktu itu sempat menyentuh, udah pegang saja ini udah gatel-gatel kok bisa, itu terlalu lebay menurut saya. Itu mungkin kalau nyentuh aja gatel-gatel itu sebenarnya apa ya, itu bisa penghinaan, itu bisa kena undang-undang
head speech kepada baju itu. Karena yang dijadikan isu untuk masyarakat Indonesia agar tidak beli baju bekas adalah adanya kemungkinan penularan penyakit lewat baju itu. Salah satu yang digunakan. Tapi sejauh ini aman-aman saja. Ada lagi itu apa istilahnya ya? Yang kemarin viral itu dia mematikan apa namanya? Pabrik apa istilahnya ya? Kalau pakai baju apa itu istilahnya? Baju itu diproduksi dari apa istilahnya? Saya nggak tekstil apa ya tekstil ya. Jadi katanya produk impor ini juga mempengaruhi apa istilahnya produk dalam negeri ini, produksi baju dalam negeri ini menurun gitu kan. Ya kan makanya itu sebenarnya berkesinambungan dengan Kapolri juga minta itu tolong anggota jangan beli baju ke luar negeri, baik itu bekas atau baru gitu kan. Tetapi kan makanya saya kan kalau mikir mendingan sebenarnya jangan yang sekarang, yang akan datang lah gitu. Artinya peraturan itu harus berlaku maju gitu, tidak berlaku mundur itu kan. Artinya ketika peraturan diketok, barang yang sudah ada di Indonesia itu gak usah dirazia itu maksudnya. Saya melihatnya kalau pilihan itu melarang atau tidak itu kan mungkin ranahnya bukan di ranah akar rumput ya. Kalau kita kan hanya konsumen yang kelasnya saya bikinnya juga begitu. Pengguna ya, konsumen gitu. Jadi bukan rundingan kelas kita menganalisa itu dilarang atau tidak. Mungkin di sana, di atas sana itu ya, di mana nggak tahu. Itu memang ada pengaruhnya mungkin dengan yang disampaikan ke publik bahwa merusak produk dalam negeri, UMKM dan sebagainya. Cuman secara faktanya dan realnya kan kalian berdua merasakan bahwa sangat terbantu dengan adanya pasar demikian. Betul. Terutama dalam hal ekonomi gitu. Artinya ini ada dua blok yang terpisah gitu. Seandainya di atas sana itu berpikir seperti kita mungkin tidak akan ada aturan sampai melarang. Cuman kan dari satu sisi menguntungkan. Cuman kalau dipikir lagi bisa nggak kira-kira gitu loh, pemerintah yang dalam hal ini mengatur ataupun membuat regulasinya mengarahkan adanya produk dalam negeri dengan kualitas yang seperti kalian pakai dan sanjung-sanjung itu terus dijual seharga mahal bekas itu. Mahal gak apa lah. Tidak mahal. Ya. Harganya sama, kualitasnya sama, tapi itu produk dalam negeri gitu. Itu bisa nggak disiasati ataupun dilakukan oleh pemerintah gitu. Kok bisa bangkrut gimana ceritanya? Bangkrut. Untuk membuat kualitas pakaian mahal itu kan mesti bahannya juga harus mahal juga kan. Kemudian dijual dengan harga yang sama dengan harga baju bekas, kan jelas bangkrut itu. 25.000 atau maksimal 50.000 satu potong. Kita dapat kualitas baju seperti apa sih kalau baru di Indonesia? Ya itu kan sudah bagian dari resiko sebenarnya. Kan yang diinginkan masyarakat, orang dagang itu mau untung, yang tidak diinginkan mau resiko masyarakat rugi. Itu kan pemerintah kan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya walaupun dalam hal ini untuk menunjang peningkatan UMKM gitu ya. Artinya konsumen membutuhkan harga yang sekian, budget yang tidak mahal, tapi kualitasnya bagus. Kalau perlu lebih murah. Kalau perlu lebih murah, karena itu sudah dalam negeri, keluarga sendiri itu gitu. Berpihak pada produsen. Oh iya, tahu terserah. Jadi makanya pokoknya saya bilang ada dua blok ini. Pokoknya rakyat tidak mau tahu baju. Itu maksudnya. Gitu kan. Pokoknya melarang itu terserah gitu. Tapi ada kayak dorongan agar pasar di Indonesia itu membuka akses kualitas bagus dengan budget yang mampu kita jangkau kayak gitu. Karena begini, kita beli baju, ya kita tidak mau menghina produk dalam negeri ya. Maksudnya adalah karena rasio kita menilai sesuatu, ya kan? Itu berjalan alamiah gitu kan. Beli barang 120.000 gitu kan. Ternyata masih baju ini ada jahitannya, benang-benang yang masih belum digunting gitu kan. Jahitan tidak rapi, kemudian baju itu nggak lurus antara yang dijahit dengan kainnya panas gitu kan. Atau bahkan ada yang keriput-keriput, itu 120. Beli baju bekas 50.000. Ini saya bukan influencer, tapi ini rasio yang berjalan secara naluriah gitu ya. Ini karena rasio alami. Karena gitu, kasta ekonomi kita mungkin beda gitu ya. Orang-orang kan mampu beli di sana gitu. Betul. Orang-orang mampu beli dengan budget yang mungkin mahal dengan kualitas yang bagus. Sementara kita harus mengandalkan
baju bekas itu karena kemampuan ekonomi kemampuan kita. ekonomi. Nah, itu yang dimaksud tadi nalar ekonomi. Berarti harus ada keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang ekonominya masih di bawah. Dalam kasus ini gimana ya? Saya ini justru ini sudah jadi tren loh ini. Saya setuju kalau ada BLT baju bekas. Saya setuju itu bisa BLT baju bekas itu. Kan sekarang beli motor listrik ada subsidinya gitu. Bisa jadi ke depan mungkin ada subsidi untuk beli baju dengan kualitas tinggi. Betul. Ada subsidi dari pemerintah. Mungkin demikian ini bisa jadi harapan masyarakat bisa. Bersama gitu. Masyarakat bersama dengan ekonomi yang itu lebih positif daripada main bakar-bakaran kan ya. Betul. Ya masalah pembakaran atau tidak itu mungkin sudah di sana sudah jadi pertimbangan. Tapi ada satu yang tidak masuk akal dalam pikiran saya itu. Itu kan nilainya 10M. Benar nggak dibakar itu? Ya, mungkin dibakar hanya sebagian. Iya maksudnya enggak. Maksudnya kita berpikir normal ya. Ini saya ya nangkap sesuatu gitu kan. Ini bukan narkoba, ini bukan miras. Ini barang yang bisa dipakai gitu kan. Nilainya 10M. Apa mau dimusnahkan? Kalau saya jadi Menteri Perdagangan, saya kasih gratis itu. Iya, daripada dimusnahkan. Daripada dimusnahkan. Karena intinya penyitaan kan. Penyitaan untuk membuat jerah si importir kan begitu. Betul. Persoalan setelah disita mau dihilangkan atau dijadikan lebih bermanfaat, itu kan lain-lain lagi. Iya. Artinya untung saya tidak jadi Menteri Perdagangan kan begitu kan? menurut saya memang kalau diedarkan justru lebih apa yang ditakutkan pemerintah itu justru malah lebih kena. Iya di situ untungnya Ongki bukan Menteri Perdagangan kayak gitu. Karena membagikan barang demikian dengan jumlah banyak kan tidak semudah seperti dia membagikan kayak bantu orang kayak gitu. Kalau dibagikan kan mereka jadi tidak beli baju baru kan begitu. Maksudnya kalau dibakar itu 10M itu. Ya berarti seperti membakar uang 10 miliar kayak gitu ya. Itu namanya berboros-boros. dalam aturan syariat kita nggak syariat enggak dalam aturan syariat kita nggak boleh berboros-boros itu gitu kan. Mubazir itu artinya buang-buang 10 apalagi bulan Ramadan ya mubazir. Tapi dibakar sebelum Ramadan. Enggak, maksudnya bayangkan itu lebih dimanfaatkan gitu kan ya, dimanfaatkan kepada atau jadikan BLT misalnya mendak misalnya BLT baju bekas tapi yang berkualitas ya. Tapi nanti kan tujuan yang diinginkan pemerintah mensweeping importer ini kan jadi tidak tercapai. Oh ya kan tergantung mekanismenya nanti. Kalau dia tetap mengeluarkan regulasi, makanya saya katakan tadi ya sudah yang jadi buat misalnya regulasi yang 10M ini dibagikan secara gratis dan setelah itu ada pemantauan yang lebih ketat kan begitu mestinya kan. Bukan maksudnya yang 10M itu dicegat, baju bernilai 10M itu dicegat agar pasar baju di Indonesia itu tetap jalan kan begitu. Artinya uang yang seharusnya ini uang dibagi-bagi mendingan uang ini dibakar agar orang mengeluarkan uang gitu. Betul. Untuk kepentingan dia beli baju baru. Betul. Kalau dikasih berarti karena tujuannya mencegah importir kan memang itu. Itu sama saja sebenarnya. Kalau nilainya 10M, uang dibakar kan mendingan dibagi aja. Sama juga pemerintah itu. Berarti pemerintah harus mengklasifikasikan masyarakat mana yang layak menerima bantuan baju itu dulu. Itu harus ada BLT baju bekas. Harus ada sasaran. Iya, ujung-ujungnya bantuan. Iya, harus ada BLT. Nanti ada klasifikasi ketentuannya. Ini layak menerima bantuan baju bekas. Begitu dia dulu ya. Ya enggak jalan-jalan berarti. Sudah bekas. Enggak jadikan bantuan. Jadi kan saya katakan lagi, ini uang yang kalau dikelola dengan baik 10 miliar ini bisa menjadi ribuan cabang usaha. Begitu kan? Kita aja mau bangun usaha aja sulitnya minta ampun. Ini 10M gitu. Dibakar ini gitu maksudnya kan. Ya kita bayangkan miris sekali gitu kan. Ya untung ini bukan dana korupsi ya, bukan dana yang dikorupsi, tapi ini adalah semacam surplus dari surplus dari baju bekas itu. Karena surplus juga itu datang dari luar itu. Makanya ya saya pikir Zulkifli itu perlu diskusi lah di podcast mahasiswa.